Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Septiana dengan NPM 20312122. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedua dari mata kuliah Sistem Kamu Kembali kelas Informatika 20 CDX. Materi kedua yaitu tentang Application of Natural Language Processing. Pemrosesan bahasa alami terdiri dari membantu mesin memahami bahasa alami manusia untuk berkomunikasi dengan mereka secara efektif dan mengotomatisasi sejumlah besar tugas bab sebelumnya membahas aplikasi pemrosesan bahasa alami serta contoh kasus penggunaan di kehidupan nyata, di mana teknik-teknik ini dapat menyederhanakan kehidupan manusia. Dan pada bab ini akan secara khusus melihat dua algoritma aplikasi kehidupan nyata. Selanjutnya ada post-tagging. Sebelumnya kita langsung masuk ke algoritma, mari kita pahami apa itu bagian-bagian post-tagging. Bagian-bagian post-tagging adalah sesuatu yang sebagian besar dari kita diajarkan kepada tahun-tahun awal belajar bahasa Inggris. Mereka adalah kategori yang diberikan pada kata-kata berdasarkan fungsi sintaksis atau tata bahasa. Fungsi-fungsi ini adalah hubungan fungsional yang ada antara kata-kata yang berbeda. Baik, selanjutnya ada post-tagger. Post-tagging adalah proses menetapkan tag ke sebuah kata. Ini dilakukan oleh algoritma dikenal sebagai post-tagger. Tujuan dari algoritma ini benar-benar sederhana. Selanjutnya ada application of parts of speech tagging. Seperti teknik pra-pemrosesan teks, membantu mesin memahami bahasa alami dengan mendorongnya untuk fokus pada detail penting saja. Penandaan post membantu mesin benar-benar menginterpretasikan konteks teks dan dengan demikian memahaminya sementara pra-pemrosesan teks lebih merupakan fase pembersihan, penandaan bagian teks sebenarnya adalah bagian di mana mesin mulai menghasilkan informasi berharga tentang korpus secara mandiri. Selanjutnya ada type of post-tagger. Seperti yang kita lihat pada bagian sebelumnya, tagger post dapat menjadi tipe pembelajaran yang diawasi dan tidak diawasi. Perbedaan ini sangat mempengaruhi bagaimana tagger dilatih. Ada perbedaan lain yang mempengaruhi bagaimana tagger sebenarnya menetapkan tag ke kata yang tidak diberi tag, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memilih tagger. Selanjutnya yaitu role-based post-taggers. Tagger post ini bekerja hampir persis seperti namanya, dengan aturan. Tujuan memberikan set aturan pada tagger adalah untuk memastikan bahwa mereka menandai kata yang ambigu atau tidak diketahui dengan akurat sebagian besar waktu, sehingga sebagian besar aturan hanya diterapkan ketika tagger menemukan kata yang ambigu atau tidak diketahui
yang tidak diketahui. Contoh dari tagger berbasis aturan koreksi ini adalah tagger Braille yang mengikuti proses yang disebutkan sebelumnya. Fungsinya dapat dibandingkan dengan script melukis ketika melukis rumah. Demikian pula tagger post berbasis aturan Braille ditujuan untuk pertama-tama secara umum menandai korpus yang belum ditandai. Selanjutnya yaitu stochastic post tagger. Tagger post stochastic adalah tagger yang menggunakan metode selain metode berbasis aturan untuk menetapkan tag pada kata-kata. Dengan demikian, ada banyak pendekatan yang masuk dalam kategori stochastic. Semua model yang menggabungkan metode statistik seperti probabilitas dan frekuensi saat menentukan tag post untuk kata-kata adalah model stokastik. Chunking. Chunking adalah algoritma yang mengambil kata-kata dan tag post mereka sebagai input. Ini memproses token individu dan tag mereka untuk melihat apakah mereka dapat digabungkan. Gabungan satu atau lebih token individu dikenal sebagai chunk, dan tag post yang ditugaskan ke chunk tersebut dikenal sebagai tag chunk. Lalu ada pula chunking. Chunking dilakukan setelah chunking. Kita memiliki chunk dengan tag chunk mereka. Bersama dengan kata-kata individu dengan tag post, mereka seringkali kata-kata ekstra ini tidak diperlukan. Mereka tidak berkontribusi pada hasil akhir atau seluruh proses memahami bahasa alami, dan oleh karena itu menjadi gangguan proses thinking membentuk kita menangani masalah ini dengan mengekstrak chunk dan tag chunk mereka membentuk korpus yang ditandai. Baik, sekian presentasi dari saya untuk materi bab ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.